Ler. Udah. Tadi pagi baru bangun tidur, heboh. Udah heboh. Begini ya, ini kan lagi memperjuangkan hak anak, bener gak? Beliau aja nggak ada di gugatan saya, gitu lah. Maksudnya tidak hadir, gitu loh. Bagaimana bisa menggugat saya sebesar itu? Nggak mungkin aja. Nggak mungkin. Hadir aja dulu sidang. Hadir aja di gugatan saya dulu, maksudnya gitu loh. Diselesaikan itu dulu baru menggugat lagi gitu loh. Menggugat balik nggak apa-apa, tapi diselesaikan dulu yang gugatan saya, seperti itu. Tapi mau ada upaya apa sih Kak, kayak mediasi atau apa dengan pihak media terkait yang gugatan baru ini? Begini, kalau mediasi itu sifatnya tertutup, jadi aku nggak bisa buka di sini. Gitu. Kak, tapi kenapa sih menginginkan Ridwan Kamil itu untuk hadir ke persidangan itu kalau dari... Karena memang mediasi itu prinsipal harus hadir, begitu. Hanya itu aja atau mungkin emang pengen bertemu secara langsung atau ada yang ingin dikomunikasikan, Kak? Pastinya mau banget ya, harus dia hadir dan mau bertemu secara langsung, gitu. Nah, mungkin kalau mau bertemu langsung itu apa yang mungkin akan diungkapkan sama Kak Lisa sendiri? Balik lagi ke proses mediasi yang kita nggak bisa buka di sini apa isinya, gitu. Yang di gugatan saya ya, gitu. Tapi terkait gugatan yang 105 miliar sendiri ya, kayak Kak Lisa sendiri ada rasa ketakutan nggak sih? Enggak. No, nggak ada sama sekali. Kakak kan digugat alasannya itu kalau nggak salah merusak reputasi ya Kak ya. Nah Kakak sendiri merasa nggak sih itu gugatan? Oke, baik. Merusak reputasi. Saya hamil sendiri. Ya. Saya dirugikan secara immaterial ya. Psikis psikis saya kena. Psikis. Ya. Oke, dan anak saya jadi korbannya. Gitu. Dibilang merusak reputasi beliau. Itu gimana ya maksudnya? Gitu loh. Berarti Kakak sendiri mempertanyakan ya kenapa bisa dibilang merusak reputasi dia? Betul sekali. Karena awal mungkin udah ada iktikat baik ya untuk kekeluargaan mungkin ya. Tapi kaget nggak sih Kak dengan angka yang sebesar itu Kak? Yang 100 mm itu. Iya. Kaget lah, dia kan seorang ex gubernur menggugat seorang ibu ya yang sudah dirugikan ya. Memang tidak munafik, kita melakukan sama-sama mau ya, begitu. Tapi kenapa saya yang digugat? Kenapa pihak perempuan yang selalu disalahkan? Gitu. Makin kecewa Kak dengan adanya gugatan itu? Sangat kecewa. Tapi kita hadir terus, nanti bakal berjalan terus, kita jalanin proses hukum yang ada. Lelah nggak sih Kak Lisa yang gugatan kakak aja belum kelar terus? Makanya gugatan belum kelar. Beliau tidak pernah hadir, ya. Dalam suratnya tidak akan hadir terus menerus. Tiba-tiba saya digugat. Itu kan aneh. Ya, itu kan maksudnya ini apa gitu kan? Apakah pengalihan isu? Ya kan, tentang korupsi apa tuh? Bank-bank apa itu? Saya nggak paham. Berarti ada kecurigaan kakak kalau masalah ini tuh pengalihan isu. Betul. Ya. Betul. Dan kakak sendiri dengan gugatannya beliau sendiri digugat kakak itu dia nggak bakal datang ya, nggak bakal datang. Terus menerus katanya. Dan kakak sendiri akan mirroring juga, kakak akan melakukan seperti itu. Maksudnya tidak hadir? Tidak hadir juga. Tidak mungkin. Saya akan terus hadir di dalam persidangan, apapun itu proses hukumnya, saya akan terus hadir untuk memperjuangkan hak anak saya. Nah, seperti itu. Nah. Sejauh ini mungkin terakhir komunikasi sama beliau kapan, Kak? Kalau komunikasi udah nggak ada ya, semenjak naik berita ya Lebaran ya, itu Lebaran ya, itu udah nggak ada. Hanya komunikasi sama ajudannya, inisial Y, R,
udah itu aja. Terus udah situ aja. Tapi komunikasi sama ajudannya itu direspon baik atau seperti apa, Kak? Menawarkan sejumlah uang Nilainya? 2 digit untuk tutup mulut. Itu berarti Terlanjur basah ya, saya nggak pernah buka di sini. Kali ini saya buka. 2 digit itu Puluhan juta. Tolong Lisa di take down. Saya kasih sekian. Itu jumlahnya cuma 2 digit. Hanya 2 digit. Respon kakak sendiri Saya tidak mau lah. Nggak mau. kenapa kak? Kenapa nggak mau? 2 digit, bah. Disuruh tutup mulut. Gak sepadan sama kerugian apa? Psikis saya kena, mental saya kena, satu Indonesia menghujat saya. Seperti itu loh. Dalam artian mungkin kalau nominal lebih besar kakak akan memikirkan untuk mengikuti mereka atau gimana? Nominal. Heeh. Gini, nominal untuk hak anak saya, bukan untuk saya. Saya mah masih sehat, insya Allah masih sehat, masih bisa bekerja gitu. Jadi, gini loh. Terus aku salah ngomong ya, dikat aja. Gitu. Bukan karena anaknya kan mau masuk sekolah gitu ya. Sekolah kan nggak murah. Oke, mendingan dulu, jangan dulu, bentar dulu pas ya itu ya. Lu hadir. Enggak, biar lu ingat. Terus, yuk lanjut. Jadi yang diperjuangkan ini adalah hak anak ya. Hak anak. Balik lagi ke hak anak. Untuk penjelasan itu berapa kakak yang dibutuhkan kak? Kan keluar itu kan gosip ya, 16,6 M. Ya padahal enggak gitu loh. Sebetulnya berapa? Aku nggak bisa sebut Lebih besar Tapi kok. M kan? M. Itu perhitungannya dari apa tuh Kak? Uang sekolah, uang kesehatan? Ya betul, uang sekolah, uang pendidikan, uang kesehatan, semuanya gitu loh. Saya sudah siap untuk tes DNA tapi beliau mangkir gitu loh, mengulur apa ini gitu loh. Maksud saya gitu kan, apakah pengalian isu? Ya kan? Beliau kan juga berkasus ya. Kan dia memang bantah Kak. Saya orang biasa. Ya, saya orang biasa. Saya bukan apa namanya? Orang besar gitu ya seperti beliau, tapi saya berani menyuarakan seperti ini karena memang saya memperjuangkan hak-hak anak saya. Anak tahu nggak sih Kak dengan pemberitaan yang laki-laki? Kalau anakku belum ngerti sih. Berapa tahun? Anakku umurnya kurang lebih 3 tahun setengah. Tapi mungkin baby CA sendiri nanya-nanya nggak sih kok mami pulang pergi mulu ada Itu urusan balik lagi apa? belum paham. Mungkin kalau udah umur 5 tahun paham kali ya. Lebih pusing lagi tuh saya. Baby CA sendiri tahu ayahnya tuh yang suami kakak saat ini. Iya. Jadi gini, saya bingungnya itu kenapa harus bermunculan tokoh-tokoh baru untuk mengecoh agar saya nggak, mungkin biar nggak fokus gitu ke kasus ini. Apa saya tahan gitu loh. Saya lihat wajah Selin gitu kan, oh mami akan terus berjuang sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan. Kalau mau dibilang dirugikan, reputasi dihancurkan, bagaimana saya gitu kan? Toko-toko baru yang kakak maksud siapa kak? Seperti si RV atau siapa ya, udah nggak mau sebut lagi. Intinya nggak ada kaitan dengan orang-orang. Nggak ada sama sekali. Banyak kemarin ikut kan ke Komnas Perempuan, lihat anak saya semirip apa mungkin gitu. Netizen pun juga bisa menilai kok gitu. Tapi kan sejauh permasalahan ini kakak tidak mengikuti apa yang dimau pihak sana ya kak ya. Yang gimana? Seperti take down, tutup mulut, kan kakak tidak mau mengikuti mereka kan? Nggak mau. Ya. Nah, No. ada ini gak sih kak ancaman atau apa sih? Kalau ancaman kan udah dari dulu. Yang masalah 2,5 M, ingat 2,5 M saya di WA dari pihak beliau untuk tutup mulut, itu udah ada. Ada yang terbaru lagi nggak kak? setelah- Saya pun untuk saat ini meminta perlindungan ke Komnas Perempuan itu untuk saya dan anak saya, Selina Azura.
Kakak dengan adanya tuntutan yang baru 105M ini, langkah apa kakak yang mau diambil? Pasti ada upaya hukum ya. Itu nanti balik lagi saya serahkan kepada kuasa hukum saya, Bang Markus, Bang John Boy. Tapi ada keyakinan Pak, apalagi dengan jumlah yang pasang. Bagaimana seorang ibu dituntut sebegitu banyaknya, ya 105M, katanya merusak reputasi beliau, itu maksud saya nggak make sense gitu loh Mbak. Kak, dengan kakak yang selalu datang ke PN Bandung di gugatan kakak di Perdata itu ya, yang di PN Bandung itu kan Perdata ya. Seberapa yakin sih Kalisa untuk memenangkan kasus itu gitu? 100%. Kalau tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi, ya. Tapi alasan kakak Kan sendiri, saya sudah bilang berkali-kali, kalau memang hasilnya negatif atau ada settingan di balik ini, ya saya sudah siap. Saya bawa koper, tolong borgol saya, ya, gitu. oh, berarti artinya kakak sudah menerima semua. Tapi konsekuensi. buat saya itu tidak adil, ya, karena harusnya koruptor yang harusnya seperti itu ya kan, bukan seorang ibu yang sedang memperjuangkan hak-hak anaknya. Oke. Kalau ternyata itu bukan anak Pak Eka sendiri, Itu bohong. seandainya Itu settingan, itu sudah dimanipulasi, sudah dimanipulasi gitu loh, udah permainan belakang itu. Berarti kan kalau hasilnya negatif berarti kakak sudah. Toh beliau pun mengakui sudah pernah berhubungan dengan saya, betul tidak? Nah, ya sudah. Berarti kalau hasilnya negatif kan kakak berpikiran ada settingan ya kak. Udah mempersiapkan langkah berikutnya lagi apa gimana kak? Aku nggak bisa buka di sini Mbak. Pasti upaya-upaya hukum itu pasti ada, cuman aku nggak bisa buka di sini. Oke. kalau ke Komnas kemana lagi nih Kak perjuangannya? Belum tahu ya, belum tahu. Kakak pengen ini Pasti. terakhir, Bagaimana? pengen ada titik terangnya nggak sih? Titik terang kan dari kemarin saya menghadiri itu tujuannya memang agar ada titik terang, tapi kan beliau mangkir terus, selalu mangkir gitu, Jadi memperlambat ya nggak sih? memperlambat, mengulur. Ini ada apa? Pengalian isu kah tentang kasusnya beliau? Kan kayak gitu. Mungkin sibuk kali ngurus negara. Kalau ngomong sibuk, dia sudah sipil. Siapapun bisa. Semua orang sibuk, saya juga sibuk. Urus anak, urus kerjaan, urus usaha. Sempatkan sehari, nggak sampai 1 kali 24 jam. Gitu loh. Mbak-mbaknya juga pada sibuk kan? Gitu. Kecuali memang kepentingan untuk negara. Toh, si Pak RK ini juga udah sipil gitu kan? Kan aneh. Gitu ya. Oke, Kalisa, ini lagi rame juga soal yang kemarin kakak sempat ngucap ani no simpanan, yes. Oke. Ya itu mungkin bisa diutarakan tuh, kak, tuh lagi rame juga tuh. Kenapa kak? Bedanya tuh mungkin kalau itu kan dari lagi versi di podcast ya, jadi iya, kayak refleks aja, kayak ya udah, ani sorry, terus saya nih, ini yang kalau ani kan sorry yang di BO gitu kan. Kalau simpenan itu kan dia dikasih per bulannya, jajannya dan dibiayai gitu kan. Itu sih perbedaannya. Nggak tukar-tukar. Bagaimana? Iya benar, nggak turun. Ya betul, ngatur ke pasangan. Ini kan seperti nasi bungkus gitu lah istilahnya. Simpanan kan cuma satu. Berarti ya kalau bisa dikaitkan dengan Kalisa yang sekarang itu, mungkin Kalisa di yang simpenan gitu ya kayak. Iya, pas sama beliau ya. Waktu sama beliau ya. Kak, sorry kak, sebelumnya mungkin bisa diceritakan nggak sih kak, kakak tuh sama beliau itu sudah berapa lama mungkin menjadi Hubungan. ya menjalin sama Hampir 1 tahun. Cuma dia doang Pak. Oh ya, waktu sama Pak RK itu emang sama dia aja, karena kan dia tipe kalian protek. Oke, saya mau maaf ya, dulu
masa lalu saya nih brutal gitu loh. Saya mau sama cowok mana juga nggak akan bisa gitu, karena saya kemanapun itu selalu diikuti gitu loh. Tapi saya nggak tahu sama orang-orangnya dia gitu. Oh, seprotek itu berarti ya kan? Seperti Tapi dapat dipastikan ya kalau istrinya Pak RK sendiri nggak tahu hubungan kakak dan terakhir kalau untuk Ibu Love, mohon maaf Ibu sebelumnya saya harus bicara. Kata bapak sih, ya kata beliau sih sudah tahu, karena saya pernah chatting beliau, katanya handphonenya letak di meja dan Ibu tahu, Ibu sudah mengetahui gitu. di usia hubungan ke berapa bulan? Berapa bulan gimana? Kan kakak setahun. Kalau untuk ingat masa lampau 4 tahun lalu aku lupa ya. Tuh, mungkin di awal-awal. Oh sejak awal. Di pertengahan, sorry. Di pertengahan. Dan berarti setelah tahu ya dibiarkan gitu atau gimana Kak, sama istrinya dia? Aku nggak tahu. Itu kan masalah mereka berdua. Nggak tahu. Pas bapak bilang, oh ibu ternyata udah tahu, masih berhubungan nggak setelah itu Pak? Masih komunikasi, masih ditransferin gitu Pak? Masih sampai selin umur 3 tahun pun masih, tapi melalui ajudannya gitu loh. Dan Yang itu inisial masalah R ya, ini. ketika itu Dan sekarang ajudan ini menghilang, nggak tahu kemana. Semenjak ada kasus ini naik, sudah tidak ada lagi tuh dia. Kak, dalam 1 tahun yang tadi kakak sebutkan ya, mungkin selama 1 minggu itu kakak intens ketemunya tuh seminggu berapa kali sama beliau? Begini, beliau orang sibuk ya, waktu itu masih menjabat ya. Jadi saya ketemu 3 hari 2 malam. Itu di Palembang. Tapi memang berhubungan itu setiap hari. Oh, komunikasi lewat ini ya kayak berarti ya? Lewat media sosial gitu ya? Betul. Tapi berarti setelah itu memiliki hubungan tapi hanya sebatas komunikasi saja atau sampai ketemu juga beberapa kali setelah dari Palembang itu Kak? Ini boleh masuk TV nggak nih kalau saya ngomong? Cerita itu Kak? Bisa. Ya, kan beliau itu kan orang waktu itu masih menjabat ya. Jadi kita komunikasinya lewat video call. Beliau memaksa saya untuk mengirim video sure ya. Beliau memaksa saya untuk mengirim video sure yang dijanjikan nanti akan dikasih sejumlah uang. Selalu begitu. Gimana ya Mbak? Selain kayak orang pacaran, tapi dia lagi sibuk gitu. Misalnya lagi di luar kota atau lagi di luar negeri, tapi kangen mungkin gitu kan. Jadi ya udah kita video call gitu komunikasinya. Tapi berarti sudah tidak ada pertemuan setelah dari Palembang itu? Iya, nggak ada, belum. Langsung hamil, Langsung jadi ya? gacor ya. Dan beliau tuh pernah menuduh saya hamil katanya sama mantan saya yang Chinese. Jauh banget kan, kasih Selin kan nggak ada Chinese-nya ya. Sorry. Dan saya tuh ngomong sama dia, Pak, saya ini udah putus nih setahun sebelum ketemu Bapak. Gimana caranya saya bisa hamil dengan beliau? Oh, dia bawa orang-orang semuanya, termasuk sekarang dia melakukan hal yang sama, yaitu mengeluarkan siapa sih RV ini gitu. Untuk buat apa? Intervensi ya. Kemarin kata di PN, kata kuasa hukum saya gitu. bebas katanya Kak. Ya udah bebas aja. Tapi dari Kalisa sendiri ada kekhawatiran nggak sih? Maksudnya ini kan Nggak ada, dia punya bukti apa coba? Bener ya, kalau saksi itu kan disumpah ya katanya. iya. Iya. Punya bukti apa? Gitu loh. Kalau dari versi kuasa hukumnya kan ada yang surat itu tuh loh Kak. Surat, dan dia ngasih bukti pas waktu kakak tuh pernah ngirimin foto bayi. Itu kan sudah aku jelaskan ya, tapi aku tuh nggak bisa buka di sini. Nonton aja podcast lah. Itu aku udah sejujur-jujurnya. Berarti kalau pun Ervin nanti mengeluarkan statement atau sekarang ngasih Coba dia suruh ngomongnya bener gak? Coba blunder gak? Coba. Pasti blunder. Karena dia nggak punya bukti yang kuat. Dan sekarang saksinya RV itu minta perlindungan ke saya dan setiap hari meminta uang.
Meminta uang ke Karena gini, jadi si inisial B ini, oke, si inisial B ini dia dijanjikan sejumlah uang oleh RV ya untuk mengacak-acak, mengecoh saya gitu untuk kesaksian palsu, tapi nyata tidak diberikan oleh RV. Ya, akhirnya si B ini men-DM saya, menelpon saya, bercerita semuanya kronologisnya dan minta perlindungan kepada saya dan kuasa hukum saya. meminta uangnya tuh jumlahnya berapa? Ya receh sih, kayak 2 juta, 1 juta gitu-gitu loh. Tapi nggak pernah kakak tanggepin gitu. Jujur pernah saya kasih sejumlah uang ya gitu, tapi jadi kayak terus-terusan ya males gitu, kayak aja mumpung gitu. Oke. Dan itu ada bukti, ada rekaman, ada record. Berarti sedikit mempertegas lagi, kalaupun Revalino ini muncul ke publik, berarti kakak tidak ada kekhawatiran. Sama sekali tidak ada kekhawatiran, Siap menghadapi ya, Kak? sangat siap. Mungkin pesan untuk Revalino apa, Kak? Kalau Jangan halu, lagi jangan halu, udah itu aja. Harapannya Kak? ya mungkin harapannya Kak Untuk di kasus ini semoga ada titik terang. Tujuannya sih mau berdamai aja gitu kan, jangan terlalu apa sih ya, keras gitu loh. Gitu sih. Oke. Thank you Kak Lisa.